Pemirsa, hubungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP dan Partai Gerindra kian mesra. Kendati sempat berseteru hebat di ajang pemilu 2014 dan 2019, kini intens membangun pertemuan untuk mempertajam koalisi politik jelang Pilpres 2024. Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor DPP PDIP Jakarta, Senin 24 Agustus 2021, pengurus PDIP menyajikan menu khusus untuk Sekjen Gerindra dan rombongan berupa sayur lodeh 7 rupa. Kita akan membahas hal ini bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Ya, Pak Adi, terima kasih sudah bergabung di Prime Time. Pak Adi, kita tahu tadi dari PDIP dan juga Gerindra melakukan pertemuan di Menteng dengan diplomasi sayur lodehnya begitu. Nah, Anda melihat menganalisanya ini makna dari pertemuan atau diplomasi sayur lodeh ini apa sih sebenarnya? Ini bentuk keakraban antara PDIP dan Gerindra ya. Kalau kita mengibaratkan hubungan PDIP dan Gerindra ini kan CLBK, cinta lama, atau mirip judul sinetron ya, putus nyambung. Iya, sempat berjuang di 2009, kemudian menjadi rival 2014 dan 2019. Jadi sayur lodeh ini tidak lebih dari sekedar simbol bahasa keakraban, karena memang di budaya politik kita, makanan itu bisa menyelesaikan semua persoalan. Makanan itu bisa menghilangkan ketegangan politik yang pernah terjadi. Maka kemudian yang jadi adalah sayur lodeh. Nah, agak menarik nih Mas, kenapa sayur lodeh tidak nasi goreng? Biasanya kepala level ketum itu nasi goreng. Iya. Dulu Prabowo kunjung ke Teguh Umar pasti nasi goreng. Pada level sekjen sayur lodeh lah yang kemudian membuat suasana hati kedua partai ini bisa bertemu. Yang jadi orang bertanya apa yang dibicarakan. Saya sederhana pasti ngomongin Pilpres kok salah satunya. Ada kaitannya tentunya di Pilpres 2024 begitu ya, ada mungkin yang dibicarakan di situ. Tapi yang menjadi pertanyaan ketika memang ada pembicaraan seperti itu, kira-kira peluangnya seperti apa untuk koalisi kedua partai ini? Kalau bicara peluang tentu sangat berpeluang karena kemesraan kedua partai ini sudah dimulai sejak Prabowo diundang dan menjadi bagian dari partner koalisi pemerintah saat ini. Artinya memang PDIP sepertinya ingin menjadikan Gerindra sebagai satu-satunya partner yang seiman lah, sekufu secara politik yang tidak pernah memperlihatkan resistensi politik. Karena partai politik lain yang sudah bersama dengan PDIP selama ini agak susah untuk dikendalikan misalnya menuju jalan panjang di 2024. Maka satu-satunya yang bisa diajak berkoalisi saat ini adalah Gerindra. Apalagi dengan kondisi dua menteri yang cukup luar biasa, Menhan sama Kerap itu. Nah, jadi ini menurut saya, jadi PDIP sebenarnya ingin mengumbar kepada publik tentang kemesraannya dengan PDIP di 2024. Ini pasti mungkin Mas terjadi Mas. Nah, tinggal nanti siapa yang dimajukan, apa betul Prabowo Puan atau jangan-jangan ada kandidat lain yang menjadi second skenario, karena melihat potensi duet ini tidak terlampau kuat misalnya kalau di skenario akan bertanding dengan kandidat lain. Oke, tapi kalau kita melihat background atau sejarahnya ketika berkoalisi ini kan ada seperti perjanjian batu tulis yang informasi atau isunya juga ini Gerindra dikhianati. Nah, ini belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kira-kira apakah untuk koalisi kedepannya ini akan bakal solid atau justru hanya sekedar sayur lodeh yang gampang basi begitu? Kalau bicara batu tulis itu kan cerita tentang pengkhianatan. Iya. Bukan janji manis yang didapat oleh Prabowo. Ini mestinya menjadi warning ya, bahwa janji manis dalam politik itu tidak bisa dipastikan sampai titik akhir menjelang pendaftaran di KPU misalnya. Jadi sekalipun sekarang duet dua partai ini disinyalir akan menjadi duet yang cukup luar biasa, tapi bukan hal yang tidak mungkin keduanya juga akan pecah kongsi di tengah jalan. Karena soal akomodasi politik yang tidak ketemu misalnya. Misalnya nih, kalau skenario Pilpresnya itu Puan Capres, Prabowo Cawapres, apa mungkin mau? Iya. Kader Gerindra pasti berontak. Pada level elit ini kan menyangkut ketua umum, ini menyangkut Gerindra yang
kemudian belakangan menjadi 3 partai besar. Kan begitu sebenarnya. Kalau itu dipaksakan, maka skenario ini juga akan bukan hanya putus, ini putus beneran. Tapi kalau berbicara mengenai komposisi untuk saat ini kemungkinan besar kan adalah Prabowo dan juga Puan begitu. Tapi untuk Puan Maharani sendiri berdasarkan pollingnya dari Carta Politika berada di peringkat terbawah begitu dari 10 besar. Hanya Prabowo di peringkat ketiga. Peluangnya seperti apa kalau Anda melihat pasangan Puan dan juga Prabowo ini? Ya tergantung bagaimana skenario pencapresan. PDIP tentu tidak mau dong sebagai partai pemenang pemilu 2 periode hanya menyodorkan cawapres. Cuman problemnya kalau cawapres yang diusulkan adalah Puan, PDIP juga nggak punya daya tawar yang cukup luar biasa. Karena elektabilitas Puan itu ya di angka 0, sekian persen, ya 1% lah angka manisnya. Nah begitupun sebaliknya, ketika Prabowo disodorkan sebagai capres, tentu banyak elit dan kader PDIP agak sedikit protes. Karena apapun judulnya, selain dikalahkan 2 kali oleh PDIP, ya kita adalah partai di bawah PDIP secara elektabilitas. Ini yang sepertinya sampai sekarang anyaman tentang bagaimana komposisi capres. Kalau PDIP dan Gerindra itu akan maju, sangat rumit, Mas. Maka silaturahmi politik macam sayur lodeh ini kan bagian dari upaya menganyam bagaimana komposisi itu dimainkan, tentu menuju 2024. Nah, kalau tidak pas komposisinya, saya kira gejolak, potensi konflik, pecah kongsi gitu ya, cerai-berai di Tanya Galang akan terjadi. Karena partai itu sudah sejarah pahit. Ya, tapi dari Gerindra sendiri apakah akan tetap mencalonkan Prabowo yang akan maju? Karena kita tahu background-nya kemarin sudah berapa kali kalah ikut Pilpres dan masih ada beberapa kandidat yang mungkin bisa mencuat di 2024. Bisa jadi misalnya Sandiaga Uno begitu, walaupun sudah tidak lagi aktif di kepengurusan, tapi kan paling tidak merupakan kader dari Gerindra begitu. Kuncinya di Prabowo Subianto. Kalau Prabowo masih mau menjadi capres, tentu kader-kader di bawah akan samikna watokna. Beda ceritanya kalau Prabowo Subianto ini tidak mau jadi capres, jadi sekeras apapun dukungan dari bawah, Prabowo juga bisa mengalak. Kemudian bisa menawarkan kepada kader-kader di bawahnya. Kan ada Sandiaga Uno yang cukup potensial. Mungkin juga mau berspekulasi agak sedikit dinamis, mengusul Pak Fadlizon misalnya. Kan menarik gitu kalau jadi capres. Kuncinya Mas, kalau ngeliat Gerindra itu memang Prabowo. The one and only, the most Prabowo Subianto. Kalau Prabowo berkehendak maju 2024. Kalau tidak berkehendak, mau arus bawah sekeras apapun pasti akan ditolak. Kuncinya di Prabowo Subianto. Oke, itu dari Gerindra. Nah, kalau dari PDIP sendiri, apakah akan tetap memaksakan Puan atau justru yang sekarang lagi bagus pollingnya adalah Ganjar Pranowo yang tadi dikatakan oleh Carta Politika berada di peringkat pertama? Ya, PDIP tentu akan realistis pada akhirnya. Kalau gerilya politik yang dilakukan oleh Puan Maharani meningkatkan elektabilitas, popularitas, dan likabilitas ini tidak kunjung maksimal, tentu di detik-detik akhir pencoblosan atau di detik-detik akhir pendaftaran ke KPU, saya kira PDIP akan realistis. Karena nggak mungkin PDIP ini berpikir hanya mengusung capres, tapi tidak berpotensi menang. Maka di situ nama besar seperti Ganjar Pranowo ini kemungkinan akan diusung. Tapi sekali lagi komunikasi politik Ganjar memang harus relatif lebih diterima di elit-elit mereka. Karena kan di partai banyak yang nggak setuju Ganjar maju. Ya Bambang Pacul misalnya begitu keras dan agresif mengkritik. Bahkan kalau mendengar cerita banyak orang, 2 orang ini meski sama-sama dari Jawa Tengah, mazhab politiknya nggak nakur dari dulu gitu loh Mas. Ada jarak psikologis yang sebenarnya membuat Ganjar itu dalam banyak hal relatif kurang didukung di internal PDIP. Jadi baliho yang tersebar di mana-mana, yang kemudian meletakkan foto Puan itu kan sebenarnya ingin mengamputasi supaya tak ada lagi orang bicara capres dari PDIP itu namanya Ganjar Pranowo, Mas. Oke, tapi kalau terakhir Pak Adi, kalau misalnya PDIP mengusung sendiri calon-calonnya, misalkan ini Puan dan Ganjar, mungkin nggak kira-kira? Oh, berat. Kalau hanya sekedar ingin mendaftar ke KPU mungkin saja bisa. Tapi kalau pikir untuk menang di Pilpres saya kira agak rumit, Mas. Ini perjudian yang penuh resiko. Karena biar bagaimanapun dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim, sekuat apapun partai itu tidak ada yang dominan kekuatan politiknya. Dia butuh partai yang lain. Jangankan partai yang lolos ke Senayan, partai yang nggak lolos ke Senayan pun itu dibutuhkan sebagai basis kekuatan politik elektoral. Oke, baik.
Ya, terima kasih banyak Pak Adi sudah memberikan informasi penjelasannya.